Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 945 Mamna Keindahan yang Menakjubkan. Saat Liu Ruyan muncul, beberapa orang yang hadir tiba-tiba merasa seolah-olah detak jantung mereka telah kehilangan beberapa detak, termasuk 3 roh dari 2000 tahun yang lalu. Mereka semua mendesah dalam hati. Di dunia para prajurit 2000 tahun yang lalu, ini adalah kecantikan peri yang paling menakjubkan. Saudari Liu, mulai sekarang, kau akan menjadi wanita tercantik di tahun 2000 kita. Chu Chen mendesah. Liu Ruyan memutar matanya ke arahnya. Namun, dia sendiri juga sangat menyukai seragam ini. Semua orang ada di sini, Chu Kaiping berkata. Ayo bersiap berangkat. Liu Ruyan berdiri di samping Chu Chen. Chu Kaiping melirik kelima orang itu. Chu Kaiping juga percaya bahwa kelima orang ini, tim asli tahun 2000, akan segera mengejutkan dunia. Berangkat, Bandara Internasional Beijing, pesawat khusus sudah menunggu. Selain itu, ada banyak wartawan media yang menunggu di sana. Pagi ini saja, pejabat tersebut mengumumkan bahwa Biro Operasi Khusus akan segera mengirim orang ke kota Baisha di Pakistan untuk mendukung kota Baisha. Banyak orang yang memikirkan tahun 2000 terlebih dahulu. Pertempuran pertama pada tahun 2000 terjadi di kota Baisha, negara bagian Ba. Sangat dinantikan. Banyak sekali orang yang merasa sangat gembira. Kita bisa melihat pahlawan Chu bertarung lagi. Setelah ubur-ubur Surai Singa, aku penasaran siapa yang akan menjadi hantu pahlawan Chu sang pendekar pedang. Saya juga memperhatikan insiden kota Baisha di Pakistan. Saya mendengar bahwa insiden itu sangat aneh dan pemerintah Pakistan tidak berdaya. Namun, jangan khawatir, saudara baik mereka telah mengatur agar Chu datang dan membantu. Sebelumnya, kota Peda hampir menjadi surga bagi makhluk mutan laut, tetapi Chu berhasil menyelesaikannya. Saya yakin insiden ini juga tidak akan menjadi masalah besar. Termasuk pahlawan Chu, kelima anggota Ordo 200 muncul secara kolektif di bandara, dan seorang dewi misterius muncul. Saya punya teman yang ingin tahu identitas wanita satu-satunya di tahun 2000 ini, beserta rinciannya. Pahlawan Chu menghalangi pandanganku terhadap sang dewi. Yang Cheng, klinik keluarga Liu. Seruan Liu Qianqian terdengar. Bibi, Bibi, Bibi. Liu Qianqian membuka pintu ruang teh dengan terengah-engah. Liu Kaihong sedang minum teh dan menatap Liu Qianqian dengan bingung. Mengapa anak ini mengeluarkan suara-suara aneh? Liu Qianqian akhirnya menghela napas lega. Bibi sebenarnya telah bergabung dengan 2000. Dan dia akan mengikuti Chu Chen untuk bertempur di luar negeri. Pada saat yang sama, Liu Qianqian menyerahkan telepon kepada Liu Kaihong. Liu Kaihong tercengang. Dia mengenal baik saudarinya ini. Dia jarang berkomunikasi dengan orang lain sejak dia masih kecil. Setelah dia berusia 18 tahun, laki-laki tidak diperbolehkan tinggal di halaman rumahnya. Semakin jauh kamu pergi, semakin dingin jadinya. Semua ini berubah sampai Chu Chen muncul. Chu Chen memang cakap. Lian Ruyan memperlakukannya berbeda dari orang lain. Liu Kaihong menghela napas dan senyum muncul di wajahnya. Ini adalah hal yang baik. 2000 menjadi fokus dunia saat ini.
Bisa bergabung dengan 2000 tentu menjadi hal yang luar biasa dan membawa kehormatan bagi keluarga. Selain itu, Ruyan di bawah kamera tidak tampak memiliki temperamen dingin dan beku seperti sebelumnya, yang membuat Liu Kaihong sangat senang. Anggota 2000 menaiki pesawat, membawa mata penuh harap yang tak terhitung jumlahnya. Di pesawat, Chu Chen mengirimkan informasi yang relevan kepada semua orang dan berkata, baru tadi malam, 2 mayat muncul di tepi sungai di kota Baisha. Cara kematiannya sama seperti sebelumnya. Keduanya dibakar sampai mati. Identitas kedua mayat ini telah dikonfirmasi. Mereka adalah 2 prajurit yang dikirim oleh pejabat negara bagian Ba untuk menyelidiki insiden kota Baisha. Kekuatan mereka mungkin sebanding dengan tingkat ahli bela diri. Musuh macam apa yang jago menggunakan serangan api? Xiao Kun mengerutkan kening. Zhang Dafei mendesah. Bagaimana orang seperti itu bisa bersembunyi di dekat air? Mayatnya ditemukan di tepi sungai, tetapi itu belum tentu berarti pembunuhnya ada di sana. Qiu Zitong juga mengemukakan pendapatnya. Mungkin si pembunuh dalam kegelapan sengaja menyesatkan orang lain dan menciptakan fenomena aneh berupa api di dalam air. Jadi, orang-orang itu mungkin tidak mati karena kebakaran. Chu Chen tiba-tiba berkata. Mungkin mereka menggunakan api untuk menciptakan kesan palsu setelah membunuh orang. Chu Chen memandang Liu Ruyan. Saudari Liu, bisakah Anda memberikan pendapat Anda? Liu Ruyan masih belum terbiasa dengan kesempatan seperti ini. Di masa lalu, ketika dia pergi ke luar negeri sebagai pencuri besar Huoyan, dia selalu bertindak sendirian dan bersikap kuat serta tegas. Ini adalah pertama kalinya dia duduk di pesawat pribadi, minum kopi hangat dan mengobrol. Liu Ruyan memikirkannya dan akhirnya berkata, kita lihat saja setelah kita pergi ke tempat kejadian dan menyelidikinya. Pakistan, Bandara Internasional White Sands. Pesawat khusus dari China mendarat perlahan, dan bendera merah yang mencolok penuh dengan aura. Ketika Chu Chen dan kelompoknya turun dari pesawat, mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Ada kerumunan yang padat, dengan sorak-sorai, spanduk terangkat, dan teriakan. Penonton pun bersemangat, pahlawan Chu ada di sini. Saya yakin krisis di kota Baisha akan segera teratasi. Banyak wartawan juga datang ke tempat kejadian dan terus mengambil foto dan video. Kedatangan pahlawan Cina Chu diketahui dunia. Banyak netizen Tiongkok pun turut memperhatikan kejadian ini. Itulah popularitas. Ketenaran hero Chu di seluruh dunia kini tak tertandingi oleh bintang hiburan manapun. Teman-teman, Master Chu ada di sini, kalian bisa tenang. Chu Chen dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang berjalan turun. Mereka disambut oleh penguasa kota Pasir Putih, Mamna. Mamna merasa gembira dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Tuan Chu, akhirnya saya melihat Anda di sini. Selama kurun waktu ini, Mamna tidak bisa tidur setiap hari. Orang-orang hilang setiap hari dan frekuensinya meningkat. Utusan khusus yang dikirim oleh otoritas yang lebih tinggi juga tewas selama penyelidikan. Kota Baisha saat ini dapat dikatakan diselimuti oleh lapisan awan gelap. Gelap gulita dan orang-orang panik, terutama di malam hari. Tidak ada yang berani keluar karena tidak semua orang yang hilang itu hilang diterjang sungai. Yang lebih mengejutkan adalah setelah memeriksa semua kamera di kota,
tidak ditemukan seorang pun yang diduga sebagai pembunuh. Di kota Baisya, bahkan ada banyak rumor tentang hantu dan monster. Situasinya menjadi semakin kacau. Saat Mamna melihat Chu Chen turun dari pesawat, dia hampir menangis. Pria saleh ini akhirnya tiba. Yang mengejutkan Chu Chen adalah bahwa Mamna benar-benar berbicara bahasa Mandarin dan sangat standar. Hal ini membuat komunikasi antara kedua belah pihak jauh lebih mudah. Tuan Chu, kami telah menyiapkan makan malam, silakan pergi dan makanlah terlebih dahulu. Mamna berkata dengan suara berat, izinkan kami menyambutmu. Sekarang, di luar mulai gelap, mari kita pergi ke tempat kejadian perkara terdekat terlebih dahulu. Chu Chen berbicara dengan tegas. Dia masih takut dengan pesta makan malam itu. Bagaimana jika saya harus minum lagi? Begitu Chu Chen selesai berbicara, mata Mamna dipenuhi air mata. Dia mengangguk cepat dan segera berangkat bersama Chu Chen dan rombongannya. Pergi ke tempat kejadian perkara, bab 946, Legenda Agni. Mobil itu melaju meninggalkan bandara. Mamna memimpin langsung tim dan konvoi melaju menuju wilayah sungai. Ada mobil yang memimpin di depan dan konvoi yang mengawal di kedua sisi. Dapat dikatakan bahwa standar etiket penyambutan yang tertinggi telah diberikan. Terlebih lagi, selama seluruh proses komunikasi, wali kota Kota Baisya berinisiatif untuk menurunkan postur tubuhnya dan sangat hormat kepada Chu Chen. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Chu Chen dan Mamna masuk ke mobil yang sama. Mamna duduk di kursi kopilot, dan di kursi belakang ada Chu Chen dan Liu Ruyan. Dua orang yang meninggal tadi malam adalah orang-orang kuat yang dikirim oleh pihak berwenang. Sebelum mereka mengambil tindakan tadi malam, mereka mengatakan telah menemukan petunjuk. Seseorang yang mencurigakan muncul di bagian hilir Sungai Gangga. Mereka pergi mengejarnya semalaman. Tetapi siapa yang tahu? Mamna menghela napas dan kembali menatap Chu Chen. Dia juga melihat adegan Chu Chen berurusan dengan ubur-ubur surai singa. Suasana hati Mamna belum tenang sampai sekarang karena kedatangan Chu Chen. Sungai Indo-Gangga, sungai kuno yang mengalir melalui kota Baisya. Chu Chen mencari informasi yang relevan dan tiba-tiba bertanya, bisakah Anda mengumpulkan dan mengatur berbagai legenda yang beredar di dekat cekungan sungai Indo-Gangga? Saya ingin melihatnya. Mendengar ini, Mamna tertegun. Cerita legenda? Pahlawan Chu datang untuk menyelidiki pembunuh misterius itu. Tetapi sebelum tiba di tempat kejadian perkara, ia harus membaca cerita legendaris itu terlebih dahulu. Mamna tentu tidak mengira bahwa Chu Chen bosan memikirkan hal ini. Mamna tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Dunia ini begitu besar sehingga terdapat berbagai macam hal aneh. Ubur-ubur surai singa hampir menelan kota Peda. Jadi bukan tidak mungkin kalau pelaku kasus pembunuhan kota Pasir Putih ada hubungannya dengan tokoh dalam legenda tersebut. Tapi kalau memang begitu, Mamna merasakan keringat dingin di punggungnya. Bagaimana cara menghadapi musuh seperti ini? Mamna menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, lalu segera mengangguk, tidak masalah. Saya akan segera meminta seseorang untuk menyelesaikannya. Mamna segera menekan nomor dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum menutup telepon. Dia menunjuk ke depan dan berkata, Tuan Chu, kita akan sampai di Sungai Gangga Indo dalam waktu sekitar 10 menit.
telah terjadi lebih dari 10 pembunuhan di daerah ini dalam beberapa hari terakhir. Para pembunuh dalam kegelapan semakin merajalela. Chu Chen mengangguk. Tiba-tiba saja muncul ide baginya untuk membaca cerita legendaris tentang Sungai Gangga di India. Lagi pula, yang bisa muncul dalam waktu sesingkat itu dan menimbulkan kehebohan di seluruh negara, kemungkinan besar adalah roh asli dari 2000 tahun lalu yang bangkit dan mengambil alih tubuh lain untuk dilahirkan kembali lalu berbuat jahat di mana-mana. Chu Chen ingin mencoba menemukan beberapa petunjuk melalui legenda Sungai Gangga. Konvoi tiba di lokasi kejadian dengan cepat. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan petugas dari kota Baisha menjaga ketertiban. Selama kurun waktu tersebut, karena sering terjadinya kasus, sangat sedikit orang yang berani mendekati Sungai Gangga karena takut mengalami kecelakaan. Namun hari ini berbeda. Banyak orang bahkan mengikuti konvoi yang ditumpangi Chu Chen. Mengetahui bahwa Chu Chen datang ke tempat kejadian perkara untuk menyelidiki, banyak orang menjadi lebih berani dan datang untuk menonton. Untungnya, Mamna sudah cukup siap dan mengirim orang untuk memasang pengepungan lebih awal. Mayatnya belum dipindahkan. Mamna berbicara dengan suara yang dalam, mengetahui bahwa Chu Chen dan yang lainnya akan datang. Mereka tentu harus melindungi tempat kejadian perkara. Kalau tidak, bahkan jika Chu Chen datang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Chu Chen hendak berjalan mendekat ketika dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Saudari Liu, tunggu di sana. Pasti ada sesuatu yang mengerikan tentang mayat yang hangus." "Tidak apa-apa," wajah Liu Ruyan tenang. "Aku bukan gadis kecil." Pencuri besar Huoyan melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan telah melihat banyak kejadian. Beberapa orang berjalan mendekat, dan Mamna menemani mereka sepanjang jalan, sambil sesekali mendesah, "Pembunuhnya terlalu licik, kita tidak tahu harus mulai dari mana. Selain 2 mayat hangus itu, tidak ada petunjuk yang tersisa." Sekelompok orang tiba di depan lokasi di mana 2 selimut putih dibentangkan. Chu Chen mendongak dan melihat bahwa lokasi ini memang sangat dekat dengan pantai. Sekilas tampak seperti didorong keluar oleh air. Namun, jasadnya terbakar hingga mati. Xiao Kun segera berjongkok dan mengangkat kain putih itu. Para wartawan di kejauhan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil gambar. Meskipun mereka telah mengambil banyak gambar tubuh hangus sejak kecelakaan itu, 2 gambar di depan mereka memiliki makna yang berbeda. Mereka berdua adalah orang kuat yang sangat terkenal di Pakistan. Mata Xiao Kun tajam bagaikan obor. Dia dengan cermat memeriksa mayat itu dari atas ke bawah. Zhang Dafei dan 2 orang lainnya membantunya. Setelah beberapa menit, Xiao Kun sampai pada kesimpulan bahwa pria itu terbakar sampai mati. Selain itu, tidak ada bekas luka yang tersisa di tubuhnya. 2000 tahun yang lalu, para prajurit berkembang pesat, jadi Chu Chen tentu saja mempercayai pengalaman Xiao Kun di bidang ini. Seorang guru bela diri yang bermartabat malah akan dibakar hidup-hidup, kecuali mereka yang tidak mampu melawan saat dibakar. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit. Musuh dalam kegelapan setidaknya berada di alam Qi. Tetapi tidak ada prajurit alam Qi di wilayah Ba. Orang yang tiba-tiba muncul pasti berada di alam transformasi ilahi. Roh dari 2000 tahun lalu sedang menimbulkan masalah.
Liu Ruyan sedang bermain dengan telepon selulernya di dekatnya. Mamna menyuruh seseorang menyusun legenda lembah Sungai Gangga dan mengirimkannya kepada Chu Chen, yang kini meminta Liu Ruyan untuk membacanya. Malam tiba di Sungai Gangga di India, dan suara gemericik sungai dapat terdengar dari waktu ke waktu, sungguh menggetarkan hati. Kasus pembunuhan terjadi setiap malam di cekungan Sungai Indo-Gangga. Sekarang, hari sudah gelap. Lebih baik segera pergi dan jangan ikut bersenang-senang. Aku tidak percaya bahwa dengan adanya pahlawan Chu di sini, si pembunuh dalam kegelapan akan berani keluar. Beberapa orang masih pergi. Melihat hari sudah mulai larut, Chu Chen pun berkata kepada Mamna, "Mari kita berjalan menyusuri Sungai Gangga terlebih dahulu. Kamu bisa kembali dan beristirahat." Mendengar hal itu, raut wajah Mamna berubah dan ia segera berkata, "Wah, bagaimana mungkin? Kamu sudah bekerja keras mencari pembunuhnya. Kita tidak bisa kembali beristirahat." Sikap Mamna tegas, tetapi Chu Chen tidak memaksa. Keuntungan memiliki Mamna di sisinya adalah ia dapat berkonsultasi dengan Mamna kapan saja jika ia mempunyai pertanyaan. "Hai," pada saat ini, Liu Ruyan tiba-tiba berkata, "Saya melihat legenda tentang Dewa Api." Liu Ruyan menyerahkan telepon kepada Chu Chen. Banyak orang di cekungan Sungai Indochina percaya pada agama Weda. Agama Weda memiliki dewa api yang disebut Agni. Ada beberapa legenda tentang Agni yang beredar di cekungan Sungai Indochina. Dia melambangkan api surgawi dan kehancuran. Setelah Chu Chen menelusurinya, dia menatap Mamna. "Menurutmu, apakah kasus pembunuhan itu ada hubungannya dengan legenda Agni?" Begitu Liu Ruyan menyebut Agni, wajah Mamna sudah pucat. Dia bukan pengikut agama Weda, tetapi dia tahu bahwa ada banyak agama di kota ini dan memang ada banyak legenda tentang Agni di lembah Sungai Indus, dewa kehancuran yang legendaris. Menurut legenda, orang tua Agni juga tewas terbakar oleh api Agni. Jika kasus pembunuhan itu terkait dengan legenda Agni, itu akan sangat mengerikan bagi Mamna. Bersambung.